Saat ini kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami mau katakan bahwa kami mau percaya bahwa janji-Mu iya dan amin. Satu iota atau satu titik pun tidak ada yang ditiadakan dari firman Allah. Kami tahu Tuhan jalan-jalan-Mu tak terselami. Tapi satu hal yang mau kami percaya, bahwa rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Ya Yesus Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Mari bersama berkata, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Kita yang percaya, mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Mari bersama kami. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Kita yang rindukan Tuhan bersama berkata, ajarku ini hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Genapi
kami ingat bahwa Engkau sudah memberi kami terlalu banyak. Dan kami memiliki juga begitu banyak. Baik tubuh, kesehatan hari ini, keluarga, dan begitu banyak. Mungkin ada 1-2 yang kekurangan menjadi pergumulan kami. Tapi mengapa Tuhan? Kami kok hanya fokus yang kekurangan itu sehingga kami sedih. Kami melupakan apa yang kami punya yang Tuhan siapkan begitu banyak. Bahkan iman kami percaya bahwa Engkau juga akan memberi apa yang pergumulan kami. Karena itulah Tuhan, kami punya kesalahan. Kami tidak belajar mengucap syukur. Kami hanya tahu kekurangan kami hanya menuntut Tuhan. Kami tidak pernah merasa dituntut oleh Tuhan. Rubahkan hati pikiran kami, supaya kami boleh mau naik ke gunung Tuhan. Engkau inginkan supaya kami seperti Engkau. Kami hanya cukup di gereja, melayani, hati kami pun tidak ada. Bahkan karakter kami karakter dunia. Pikiran kami di gereja pun pikiran cuma berkat. Bukan untuk mencari Tuhan. Ampuni kami. Kami hari ini mau berubah, membuka hati kami untuk firman-Mu. Tuhan, karena hidup ini sementara dan tidak ada yang tahu kapan kami dipanggil. Tapi waktu kami dipanggil itu, supaya kami tidak menyesal. Karena kami telah melakukan di dunia ini untuk Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi dan kekuatan kami. Kau memberkati kami semua oleh firman-Mu. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang punya masalah, persoalan, tantangan, pergumulan, pekerjaan, rumah tangga, karir, studi, keluarga. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Dan Kau memberikan jiwa kami, jiwa seorang misi. Yang melihat sekeliling kami padi menguning. Tuaian tidak ada. Kami siap menjadi penuai membawa jiwa kepada Tuhan. Sebagaimana Engkau melihat penjala ikan menjadi penjala manusia. Hari ini kami penjala manusia. Kami tidak mau menjadi penjala ikan. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Sambil duduk kita bacakan karakter Kristus. Hari Rabu. Sekarang ibadah ada 4. Pagi sama setengah 12, jam 2, jam 4. Oh, setengah 5. Karena bulan 10, bulan 11, bulan 12 sampai tahun depan. Puncaknya bulan 4 kita akan kedatangan tim Korea lagi. Dan kita mau keliling 5 kota. Dia minta 5 kota. Tapi di mall ini bulan 10 sampai tahun depan suasana berubah. Banyak toko baru, banyak semua barang-barang yang luar biasa. Jadi sekarang saudara mesti cari jiwa. Ingat saudara, ketika saya pernah buka gereja di Surabaya ini, saya buka di Garden Palace. Saya sewa tempatnya, kursinya tuh, waduh, padahal teman saya tuh. Dodak karuan. Ya akhirnya saya pindah. Tempat itu jadi bagus. Sekarang gak tahu. Kami pindah kalau gak salah kami ke ETC. Oh ya di ETC anggap ada satu hilang. ETC. ETC sudah tahu ETC itu? Tidak laku. Kami dari lantai bawah. Airnya jatuh. Gelap. Toko belum buka. Orang bunuh diri. Begitu. 1,5 tahun kita buka di situ, sepi. 3 tahun kemudian toko itu penuh semua. Mungkin ke Pasar Turi kebakaran, ada beberapa gereja masuk di situ, penuh. Saudara. Tapi kami juga pernah buka di PTC. PTC itu, saudara, masih belum ada pakuan mallnya itu. Sepi juga. Kami buka di dekat-dekat yang food court yang murah-murah yang di ruko paling pojok sana. Sepi juga. Tokonya banyak tutup. Akhirnya ada satu tempat apa, klub apa kebakaran, kami kena siram semuanya.
Terus kami dikasih waktu 1 bulan dekorasi. Kami perbaiki lagi. Gak lama lagi 6 bulan kami dipindahkan. Kenapa? Karena banyak orang mau sewa. Kita pindah lagi, saudara. Pindah lagi. Ya akhirnya saudara tahu di Mayapada sepi sekali. Parkir kita bisa sampai 150 mobil. Tiba-tiba parkir jadi 60. Banyak pengunjung, banyak. Akhirnya kita pindah lagi. Saudara, ini benar ini. Saudara. Akhirnya kita pindah ke mana? Di depannya PTC itu Landmark. Tambah sepi dak karuan. Begitu mulai ada 2-3 gereja buka beberapa toko, kita keluar. Karena parkir kita yang biasanya kita pakai digarisi semua. Kita disuruh parkir jauh, itu untuk gereja yang baru, untuk apa saya tidak tahu. Saudara, sekarang kita di sini sepi lagi, betul nggak saudara? Sepi, toko tutup semua. Tapi nanti saudara rame lagi. Jadi bukan kami gereja datangkan ribuan orang baru rame, bukan. Gereja tetap rame, tapi tidak akan membuat mall ini bisa rame. Tapi kehadiran gereja ini loh, membuat menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau gereja ini jemaatnya 5.000 ya untuk cuma rame. Tapi jemaat kita berapa? Mau diputar-putar nggak mungkin bisa rame. Tapi kehadiran Tuhan selalu rame. Ini sudah terbukti di mana-mana. Nanti saudara lihat mungkin jemaat kita nanti tahun depan bertambah. Ini akan bertambah terus. Dengan hadirnya mall bagus, itu banyak toko-toko akan dibuka. Ini tidak nubuatan. Ya dulunya nubuatan, sekarang sudah terbuat. Sudah pasti jadi, nggak usah ngeramal, ini pasti rame. Nanti kita ini akan jadi rame. Kalau rame, mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Tapi terjadi pun siap. Harga sewa naik, kita pindah juga. Bisa pindah di atas, tak tahu di mana. Tapi yang penting kita jadi berkat. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Jadi kita sudah bisa prediksi, baguslah. Dulu juga waktu ada Pak Daik sama teman-teman, kita di PTC. Di PTC, buka. Tuhan gerakan saya, buka Somerset. Cuma 200 ngamuk. Pak PTC ini buka. Buka lagi Somerset di situ nggak jauh. Pokoknya sewa, aku juga gak ngerti pokoknya sewa lah. Siapa yang datang? Pokoknya sewa. Bulan depan. Sebelum itu dibuka, minggu terakhir. Kebakaran di PTC tempatnya klub itu. Mereka semprot air, bisa tembus ke gereja kita semua. Mixernya semua, basah, kursi basah. Orang bingung ibadah di mana? Minggu depan kan di Somerset. Tuhan itu tahu. Dan saya bukan orang gila, saudara. Mau di sana buka, sini buka, ngapain? Gitu loh. Tapi saya tidak tahu kalau tiba-tiba ngomong gitu, tidak ada kepikiran kok. Ya itu kalau kadang namanya kalau sudah memang Allah bekerja. Kadang-kadang kita gak bisa pikir. Tapi kalau Allah gak bekerja, saudara gak bisa mikir. Itu berarti mesti periksa. Mesti periksa. Banyak orang tuh Allah gak berkah, ngawur gak bisa. Makanya di sini nyatakan Allah itu hidup melalui imanmu. Jangan kau melihat temanmu kaya, melihat ini bagus. Mulai kau cuma melihat itu, gak melihat Tuhan. Belajar untuk imanmu itu melihat Tuhan. Walaupun ada orang kaya, orang pangkat, orang apa. Ada kesempatan tetap tidak mengandalkan. Kalau saya mau jujur. Sebenarnya. Mau enggak Pak Irwan saksi tentang SBY itu? Sedikit aja. Jadi nanti mau saksi lagi boleh. Kalau enggak usah. Nanti aja. Oh ya, SBY bukan Surabaya. Presiden dulu saudara. Sebelum dia jadi presiden, dia tahu. Saya datangi rumahnya. Saya ngomong ini. Pokoknya ini nanti dia cerita, bukan saya lah. Saudara. Tapi yang penting hari ini kita melihat temanya dulu. Saya tidak kata saudara jangan cari saya loh. Saudara cari saya mau antri pun kalau Tuhan tidak ngomong, kita baris berbaris. Betul saudara.
Saya tidak mau sembarangan ngomong. Kalau nggak Tuhan ngomong, kalau nubuatan bisa, cuma saya tidak mau. Karena nubuatan itu bisa benar, bisa enggak, ribut nanti. Kita lebih baik cari pernyataan Allah. Ya kita lihat dulu temanya. Gunung Tuhan dan pembaruan budi. Gunung Tuhan dan pembaruan budi. Untuk naik ke gunung Tuhan bukan sekedar mau. Harus ada semangat, harus ada kerinduan. Karena naik itu capeknya luar biasa. Kalau gak ada semangat, semangatnya separuh hilang. Kalau gak ada kerinduan gak bisa. Saudara. Kalau ada kerinduan, ada semangat tinggi, itulah Tuhan mau hari ini. Saya saudara lihat bagaimana suatu hari saya berdoa. Saya lihat Tuhan itu berdiri di depan saya. Saya duduk sendiri, saya lihat kok gak ada orang. Dan Tuhan khotbah. Saya tulis di dalam buku saya. Yakobus 4 ayat 4 itu judulnya Musuh Allah dalam Gereja. Karena judulnya gitu, banyak orang gereja gak mau baca. Saya mau ganti. Padahal itu maksudnya di gereja itu banyak musuh Allah. Maksudnya apa? Di gereja mencari duniawi. Bukan mencari Tuhan, itu jadi musuh Allah. Itu Yakobus 4 ayat 4. Cuman saya mau ngomong itu bagaimana Tuhan sampai berdoa, sampai khotbah itu ngotot saudara. Saya bilang, begitu luar biasa, saya bangga, seneng, tidak ada kesombongan. Terharu. Sampai saya ngomong, Tuhan, gak usah semangat, cuma terus satu aja. Lihat aja saya senang. Terus sampai keluar keringat khotbah. Itu satu orang loh. Saya satu orang mau dua orang, saya khotbah tetap semangat. Karena bukan untuk orang itu saja. Nilai saya di hadapan Allahku. Itu ada nilainya. Jangan ngitung orang, jangan lihat rupa orang, jumlah orang, tampannya, kekayaan orang. Lihat hati orang. Saudara. Makanya saudara, kita juga ingin WL itu. Biarpun orang yang separuh tidak ngangkat, semangat aja mereka. Gak mau, gak apa-apa. Yang penting keluar keringat. Keluar keringat, penyakit hilang, masuk angin hilang. Benar saudara. Daripada olahraga, olahraganya semangat. Kalau mama nyanyi WL, aku mau cinta. Ngapain yang singer juga belajar. Bergerak. Tapi jangan lari hula-hula, enggak boleh saudara. Loh ini benar loh saudara. Saya ngomong itu benar. Kenapa saudara? Itu jelas dalam kehidupan kita ini. Ya. Kita ini harus mau sungguh-sungguh semangat. Kenapa saudara? 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Yesus hadir. Kalau saya mama ya, kalau enggak kenal Tuhan, 2-3 orang berkumpul, saling mendoakan. Kalau 200 orang, ayo khotbah, 50 orang, kendor. Itu kalau belum cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan, 2-3 orang kumpul, Tuhan hadir. Mau main-main sama Tuhan. Jadi saya tadi kasih tahu teman-teman, WL kalau nyanyi sama singer, kalau bisa keringetan, nanti saya siapin baju pengganti. Artinya keringatan itu enggak harus keringat. Itu menunjukkan dia upaya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Betul kan? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya menjauh. Bisa nyanyi tanpa hati. Kita mesti rubah hari ini, termasuk ibadah. Gitu. Nah kita lihat ya temanya itu. Poin pertama, di atas gunung Tuhan sediakan. Kalau kita semangat, kita rindu, walaupun di mimbar biasa, walaupun cuma 5 orang, saudara kita sama dengan naik di gunung Tuhan. Itu penting sekali. Dari situlah dikatakan poin pertama, di atas gunung Tuhan sediakan. Kita nggak perlu banyak doa terus. Bukan salah saudara, karena sekarang di gereja ini, di media pengajarannya tidak lebih dari 6. Nama apa yo? Dia harus khotbah tentang bahasa roh, pasti rame. Dia khotbah tentang nubuatan, pasti rame. Apalagi saudara, dia khotbah tentang perbulan, pasti rame. Penyembahan pasti rame. Nanti dia khotbahnya, ayo doa. Penyembahan. Ada enggak yang pernah mengajar? Jadilah murid Tuhan dengan firman Tuhan. Gak rame. Sekarang dunia harus kita rubah. Kita tidak boleh terpengaruh. Kita harus mempengaruhi dunia.
melalui gereja ini. Dengar firman harus rame. Bukan ngomong. Orang berbondong-bondong. Betul nggak saudara? Berbondong-bondong. Cari firman Allah. Tapi tetap doa ada. Ya, tetap doa ada. Karunia ada, tapi itu nggak usah utama. Tetap ada. Makanya kita lihat dulu. Di atas gunung Tuhan sediakan Mazmur 23 ayat 4-6. Sejak Korea datang ini suasana akan berubah. Karena orang Korea itu ketemu sama saya waktu perpisahan terakhir, saya ajak makan, ya dia ngomong-ngomong, ya dia mau peluk saya bilang, dia mau terusnya, kamu makan aja dulu. Kita akan suatu hari kan bisa ketemu. Karena dia mau ngundang kita pergi Korea, ada konser dan dia rilis album baru. Saya bilang belum tentu, cuma next lah. Dia enggak ngomong next loh. No next. Very soon. Tak terjemahkan dia. Saya sendiri gak bisa. Very soon itu apa? Dengan segala bahasa Jawa ini apa? Nah yoi aku mau terjemahkan sak cepet deh. Segera. Besoknya saya antar ke airport. Kejar-kejaran mobil saya telat saudara. Dia parkir, jebret. Saya bilang sama Pak Endi, jangan di sini, agak ke depan. Buka pintu cepat. Dia baru bawa koper mau turun, saya lari dulu. Di muka pintu kaca. Seakan-akan saya nunggu dia. Saya ngomong so. Dia datang, wih pastor. Kaget sudah. Pastor. Sambil mau keluarkan mata, peluk saya. Peluk saya, terus terakhir dia ngomong, April or May, dia akan datang lagi 4-5 kota. Tepuk tangan gitu lah. Berubah, go internasional. Dari saudara jangan berkata begini, wih Korea datang. Mulai tahun depan aku akan operasi muka, ngawur itu saudara. Saya pikiran kok duniawi terus loh. Kita itu mau cari Tuhan, go internasionalnya. Gitu loh. Oke lah, Mazmur 23 kalau saya ngomong gini banyak cerita nanti firmannya nanti jadi anu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, siapa di antara kita tidak pernah jalan kesusahan? Aku tidak takut bahaya. Siapa yang berjalan dalam kesulitan tidak takut? Semua takut. Karena saudara tidak pernah naik ke gunung Tuhan. Ini naik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, masalah, tantangan, persoalan, penyakit, aku tidak takut bahaya pada gangguan. Sebab engkau besertaku. Imannya nyata. Musuhnya banyak, masalahnya banyak. Imannya cuma melihat Yesus. Katakan amin dulu. Gadamu dan tongkatmu itu mengajar tentang firman yang mendidik kita. Itulah yang menghibur kita. Ayat 5. Engkau menyediakan bagiku. Masih lembah kekelaman loh. Di hadapan lawanku. Berarti masih banyak masalah. Engkau mengurapi kepalaku. Masih masalah. Dengan minyak. Pialaku melimpah. Bukan berkat. Hatinya melimpah. Musuh masih banyak, utang masih banyak. Di sini saya tahu utangnya tidak terlalu banyak, sedikit lah. Ukurnya dari mana? Dari saya. Seandainya banyak pun, jangan cuma melihat itu usaha untuk nutupi, tapi tetap lihatlah Tuhan yang lebih besar, bukan utang. Itu penting. Masalahmu banyak, penyakitmu banyak, lihat Tuhan yang menyertai kamu. Terus ayat 6, dan kali kalau saya ngomong gini, ayatnya dihilangkan dulu. Soalnya banyak orang komplain di media. Bapak khotbah, saya cuma lihat ayatnya terus Pak. Sayang saudara. Soal di tengah-tengah ini semua terangkan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Terus ikutin. Berarti ada masalah, tapi kebajikan ikut. Seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan. Kalau aku perlu, bukan sepanjang masa.
Mau susah nggak susah. Makanya saudara, di sini kita mau belajar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Gitu. Apa yang kita mau cari di gunung Allah? Oh, gereja ini bagus. Saudara lihat itu. Yang diomong uang terus, perpuluhan terus. Tapi penuh. Oh, jadi saudara. Luar biasa enggak? Tuhan hampir enggak diomongin. Juga di gereja juga banyak ngomong nubuatan. Penuh. Firman enggak dicari. Saudara lihat nanti yang menarik-menarik itu. Tidak lepas dari 6 ini. Lihat semua ngomong. Ini yang 6 ini buat dia top. Apa itu tadi? Bahasa roh, nubuatan. Apalagi? Mujizat, perpuluhan, pujian, doa. 6. Itu dia omong, jangan takut, doa pasti dikasih. Kalau doa, jangan bilang, Tuhan beri aku kekuatan. Dikuatno terus sampai kamu soro, sampai mati. Bahaya. Ini ajaran, ini di media loh. Kalau sama Tuhan itu ngomong, Tuhan aku gak kuat. Supaya Tuhan cepat-cepat ngasih. Ini pelajaran apa? Tuhan itu ada waktunya untuk memberi kita. Waktu dia didik kita harus kuat. Orang yang kuat baru dapat berkatnya. Amin. Ini mental apa? Ini saya ngomong, saudara, ini kita harus hati-hati. Ada orang ngomong perpuluhan juga. Sampai kalau Tuhan tidak kembalikan uangmu. Titik. Maksudnya Alkitab mau dirobek. Masih jemaatnya penuh, gila gak? Bingung saya ini. Ini sudah bicaranya aneh-aneh. Dunia ini betul saudara. Gitu loh. Ada yang ngomong sudah gak usah bingung. Pasar roh saja. Penuh juga. Saya tidak mengerti. Ini memang kejadian-kejadian sekarang ini. Saudara, karunia itu memang ada, bukan tidak ada. Mujizat bahasa roh itu ada, nubuatan itu ada. Tapi kita harus cari firman Allah itu nomor 1. Doa itu memang ada, harus berdoa. Gitu. Tapi kita ini harus kembali kepada firman Allah. Dikatakan ketika aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Masalahnya banyak, aku nggak takut. Kenapa? Firman-Mu berkata, aku menyertai engkau. Tongkat dan gadamu yang menghibur aku itu firman-Nya. Di hadapan musuhku masalah. Aku menyediakan makanan. Gitu. Kebaikan kemurahan selalu menyertai aku. Biar aku melimpah, aku diurapi. Kapan diurapi? Ada musuh, ada masalah, diurapi. Karena dengar firman Allah. Saudara, kita nih jangan sampai tidak cari firman. Ada juga yang ngomong, firman itu gak perlu. Loh ini betul ada saudara. Kaget saya. Karena Tuhan tuh gak seneng ngomong terus. Dia seneng saudara yang ngomong dia dengar. Makanya nyanyi aja. Loh ini betul saudara. Mengerikan. Mengerikan. Saudara. Nah itu saya tidak tahu konteksnya apa. Tapi saya lihat itu. Makanya di sini saudara kita tidak ada lagi. Hanya bisa yang nomor 1 itu saudara. Kita belajar untuk naik ke gunung Tuhan. Di situ Tuhan sediakan. Abraham yang lakukan. Dia naik ke gunung Tuhan membawa Ishak. 2 pembantunya dia ngomong, kamu tunggu di kaki bukit, jangan naik. Dia naik ke atas sama anaknya. Yang memang berkepentingan cari Tuhan sungguh-sungguh. Anaknya diikat mau dibunuh. Mereka berkata, tahan. Saudara, jangan kau apa-apakan anak-anakmu. Dia noleh, ada domba jantan. Tanduknya tersangkut belukar. Itu yang dikorbankan, gambaran Yesus. Terus dia ngomong, di atas gunung Tuhan sediakan. Itu keluar perkataan. Dan tempat itu berarti tempat di Gunung Moria. Saudara kalau pergi Yerusalem, ada itu 2 tempat itu yang bukan Kristen, yang paling yang kubah emas itu yang Bukit Morianya. Di situ Tuhan sediakan. Artinya di sini saudara naik ke gunung Tuhan. Ketika Tuhan panggil
Musa naik ke gunung. Karena aku akan turun di gunung itu. Dan yang semua tidak berkepentingan tidak boleh naik. Siapa yang megang gunung itu naik mati. Kenapa saudara? Karena orang naik ke gunung itu harus ada kerinduan. Harus ada semangat. Bukan cuma aku ingin nonton, aku nonton. Saudara-saudara lihat itu Sakius. Banyak orang nonton Yesus. Mungkin nunggu 1 jam. Sakius itu saudara bingung. Nggak bisa. Dia mungkin nggak di depan. Kalah cepat. Tapi dia naik di pohon. Bayangin. Yesus tidak ngomong yang di depan. Nilainya depan bagus. Ini lebih bagus. Turun. Aku pergi rumahmu. Berubah nggak? Jadi kita nggak ngomong Gunung Kudus itu harus saudara naik ke gunung. Gereja ini tempat kudus juga. Buka hatimu lebar-lebar untuk firman Allah. Dan di sini ketika engkau buka, di situ Tuhan sediakan. Engkau diurapi kepalamu oleh firman Allah. Hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Musuh-musuhmu masih banyak. Tapi engkau tidak takut. Bukan tidak bayar loh. Saudara ngomong tidak takut Pak, saudara Pak Fengil. Enggak. Tidak takut. Karena Allah menyertaiku. Gak main-main saudara. Kebajikan kemurahanmu selalu menyertai aku. Seumur hidupku, aku akan diam di rumah Tuhan. Ini harus kita pelajari betul-betul firman ini. Kalau enggak saudara, ini akhir zaman. Saudara, kalau sampai kita tertinggal, tidak ada harapan lagi. Setiap minggu kita harus betul-betul cari Tuhan, buka hati. 1 jam saja buka hati. Kalau nyanyi-nyanyi langsung sungguh-sungguh. Ya saya sungguh-sungguh, yang lain gak sungguh-sungguh Pak. Oh lain. Saudara kalau sungguh-sungguh itu kamu sama Tuhan. Itu naik di gunung Tuhan. Naik di gunung Tuhan bukan berarti naik ke sana. Kamu waktu nyanyi sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh. Angkat-angkat tangan. Orang lain gak mau saudara. Ya cuma waktu angkat tangan, jangan kalau ada pulaunya angkat tangan. Itu masalah juga. Saudara, yang sungguh-sungguh. Pak, untungnya apa sungguh-sungguh Pak? Wah, di belakangmu. Begitu kamu bilang, Allah ya, Allah apa? Lah, dia udah. Ya Allah apa? Heran dan besar ya. Ya. Oh ya anak kitanya lupa sayang. Saya dulu WL, cuma WL kampungan. Jadi, Allah kita heran dan besar gitu. Ojo, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Nyanyi apa saudara? Kamu gini-gini nih orang sampai diajari loh. Di media itu kalau gini-gini jantungmu bagus. Nggak nyanyi cuma gini saja. Ada nyanyian nggak gini. Mesti semangat saudara. Dan ketika kamu Allah kita heran dan besar. Weh, biar pelan weh. Yang di belakang itu. Kelihatan gini, kita malu. Jadi hatinya ikut berkobar-kobar. Berapa banyak kamu bangkitkan orang yang di samping dan di belakangmu. Hanya gara-gara kamu naik ke gunung Tuhan melalui pujian itu. Saya kalau duduk berdiri di depan. Saudara ngomong enak, oh Pak Fengki pendeta. Jadi pendeta gantian ambil aku. Nyanyi disuruh nyanyi, berok disuruh berok. Saudara, berok itu bahasa Ibrani. Teriak. Saudara, teriak, tepuk tangan. Yang sampai ngafal firman suruh nyanyi. Betul. Bingung. Gitu. Setelah itu, amin. Saya ikut amin. Silakan duduk. Pak pendeta naik. Kapan nunggu nih aku? Maksudnya bahasa roh itu saudara. Kapan duduknya saya? Terus 4 kali. Saudara. Saudara sampai hilang-hilang ya. Tapi saudara lihat. Kolesterol hilang. Kolesterol hilang. Cuma sayangnya enggak setiap hari. Kalau setiap hari jantungku bersih semua. Ini cuma seminggu sekali. Wah benar. Tapi itu ngurangi banyak. Jadi jangan merasa aku sudah tua Pak. 30 tahun sudah Kristen. Itu orang baru-baru. Biarin aja Pak. Belum kena angin topan. Saya tuh lihat orang Kristen tuh kadang-kadang. Tapi sudah diperbarui. Jiwa kadang-kadang. Mau ngomong apa enggak boleh. Puji Tuhan. Roh yang harus bangkit. Gregetan sama orang.
Puji Tuhan. Nggak boleh. Kalau kita ngomong orang itu keterlaluan, kita sudah jiwa kita yang jadi. Suka ngakimi, suka ngomongin orang. Begitu saya nggak suka orang sebelah saya, nyanyi pelan-pelan, saya nggak mau ngamuk. Saya bersemangat ya. Nggak mau terpengaruh. Tinggal dia terpengaruh saya atau saya terpengaruh dia. Cuma itu top. Kalau saya terpengaruh dia, saya susah kok DE. Tapi kalau dia terpengaruh ikut saya, dia pasti diberkati. Jadi pendeta. Mikir berkat terus gak boleh saudara. Itu sungguh. Pendeta gak harus jabatan. Hati hamba. Hati hamba itu naik ke gunung. Pujian saudara itu juga gunung Tuhan. Firman itu gunung Tuhan, buka hati. Yang penting itu di mana ada. Di situ ada Tuhan. Buka hatimu, semangat sungguh-sungguh. Gak usah pandang kiri kanan. Itu nomor satu. Kita lihat hal yang kedua. Visi dan pembaruan karakter itu penting. Orang kalau punya visi, karakternya berubah. Orang kalau punya karakter, visinya berubah. Tuhan ngomong, kamu akan kuberkati kepada Yakub. Yakub karena ngerebut itu namanya hak kesulungan. Dia cari kerajaan surga dan kebenaran lebih dulu. Maka semua ditambahkan. Dia cari itu dulu. Dia kehilangan hartanya di rumah. Dia kerja di Laban, rajin. Dapat istri, Lea. Loh kok dibohongin? Kerja lagi 7 tahun. Dapat Rahel, kerja lagi rajin. Sorry, dapat. Gak dikasih duit. Loh, aku sudah kerja lama. Gak dikasih duit. Oh, gak bisa. Hartaku kamu sendiri. Terus gimana? Kamu mau ternak lagi? Ayo kita ngomong ternak. Ternaknya apa kamu? Dia ngomong, bintik-bintik, belang-belang. Jadi itu punyaku. Ya, kebanyakan gak ada bintik-bintik, belang-belang. Tapi Tuhan lihat karena ini orang sudah rajin, disiplin, sudah kerja keras. Yang gak mungkin jadi mungkin. Itu ternaknya, lahirnya, mayoritas apa yang dia beri tanda. Kenapa? Tuhan rubah karakter dia. Menjadi rajin, disiplin, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang kalau punya visi, gak mungkin gak rajin. Saya tahu Pak, visinya bagus Pak. Tapi waktunya. Saya lihat gini, di kaki bukit ini. Betul gak saudara? Orang kalau punya visi itu pasti semangat. Kalau saudara mau buka toko pasti semangat. Saudara buka toko, hasilnya belum tentu rame, betul kan? Buka toko kan kita gak tahu rame. Tapi buka sampai jam 12 malam rapi, tokonya sepi. Tapi kalau bukanya rame, semangat. Karena dia punya keyakinan bakal rame, padahal belum tentu rame. Nah kalau saudara ketemu Tuhan itu pasti ada jaminan. Kenapa gak ada semangat? Makanya roh itu harus bangkit. Nggak usah lihat kiri kanan, waktunya Tuhan untuk Tuhan. Waktunya untuk dunia kita bilang lain lagi. Itu ada perubahan hidup. Baik kita lihat dulu saudara. 2 Korintus 5 ayat 17 itu ayat hafalan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang, bukan akan datang. Yang lama sudah berlalu berarti sudah hilang. Yang baru sudah datang. Tapi banyak di gereja, saudara, ciptaan baru. Gitu. Yang lama belum berlalu. Yang baru akan datang. Dia rubah ayatnya. Kita tidak boleh rubah ayat ini. Ayat ini ya dan amin. Kalau kita nggak berubah, yang lama itu berlalu dan yang baru sudah ada, saudara, berarti kita melawan firman Allah. Kita menganggap Allah itu tidak mampu mengubah kita. Padahal kita sendiri yang malas karena tidak ada motivasi, tidak cari Tuhan. Kita masih berpikirnya duniawi. Hati-hati saudara.
Lot diberkati sama Tuhan luar biasa karena ikut Abraham. Lihat, wah, mendadak, saudara, luar biasa. Waktu diberkati, dia lihat berkatnya lebih besar daripada lihat Tuhannya. Sampai dia tidak punya etika kepada pamannya namanya Abraham, yang membuat dia menjadi percaya, menjadi diberkati. Dia cuma melihat bisnisnya. Wih, kambingku, dombaku gak cukup. Kalau saya ngomong pabrikku gak cukup, buka pabrik mana? Dia tidak lihat yang lain. Abraham, dia Tuhan. Segini ya sudahlah daripada tukaran. Kamu pilih aja Lot. Dia pilih. Di gereja masih jangan begitu. Udah diberkati masih tamak. Diberkati itu sejenak berhenti. Lakukan untuk Tuhan. Tidak ada kairos setiap hari. Kalau kairos setiap hari tidak ada namanya, saudara, kronos itu tidak ada. Itu kekal. Apa itu kronos, Pak? Kronos itu kronologi. Kalau orang kecelakaan, orang mati, ditanya dulu minggu lalu kejadian apa, telepon apa, masalahnya apa, makan apa, terus ditanya itu. Itu kronologinya, kronos. Hidup kita ini di kronos. Makan, tidur, ngamuk, benci, tukaran, pergi gereja, makan, tidur, terus muter. Muncul kairos, sudah muncul. Jadi gini, itu berkat Tuhan, momentum. Setelah momentum, besok momentum lagi. Buka pabrik momentum lagi. Bukan momentum, dentuman. Loh, saya ngomongin jujur. Kalau saudara hari ini kita dikasih kairos, besok kairos terus. Surga itu. Loh, kenapa Bapak kok enggak percaya? Bukan enggak percaya, Yusuf. Diberkati 7 tahun dia. Panen. 7 tahun kelaparan. Betul enggak? Jadi saudara, berkat Tuhan itu pasti muncul. Hari-hari Tuhan pelihara kita, enggak mungkin enggak. Tapi begitu kairos muncul, dapat ucap syukur. Cinta Tuhan lebih sungguh-sungguh. Tunggu kairos yang kedua. Katakan amin dulu. Loh Pak, ini berkat kairos Pak. Iya, kairos kedua. Kapan? Loh kok berkat lagi? Setelah berkat ini kairos kedua itu kairos untuk Tuhan. Duduk diam bersama Tuhan. Melayani dengan sungguh-sungguh. Amin. Cintailah Tuhanmu. Jangan main-main dengan Tuhan, saudara. Nanti di tengah muncul lagi kairos. Punya hotel, sibuk. Tunggu dulu, tinggalkan. Hotel tetap kerjaan bagus. Kairos dengan Tuhan dulu. Ditingkatkan. Jangan pernah berpikir, saudara, hidup kita naik terus. Hidup kita tuh naik turun, tapi ujungnya tetap naik. Jangan main-main. Ini saya ingatkan saudara. Karena kita ini sekarang kena kairos. Bukan uangnya. Tapi itu juga bisa. Karena ini go internasional. Orang Korea bisa datang. Gak kita pikir, kita gak mikir bayarnya kayak apa. Gak kepikir untuk ngundang 2 artis saja gak kepikir. Ngundang artis Jakarta 3 aja puasanya 3 bulan loh. Luar biasa saudara. Nah, ini bisa muncul gak karuan. Dan dia mau kerja sama terus. Ini saya pikir, gak ngerti ya. Ini kairosnya. Jadi kalau hari gini kerja untuk Tuhan sungguh-sungguh. Berkat gak usah ngomong. Bisa enggak Pak? Kalau kita ngomong sama orang lain, kamu ngomong apa? Aku gak ke gereja dulu ya, tak kerja. Pasti saudara ngomong Matius 6:33 bukan? Sambil ngomong begini. Gini loh. Berkat Tuhan jadikan kaya. Susah payah tidak menambah. Carilah kerajaan surga lebih dulu. Maka semua ditambahkan kepadamu. Ngerti? Saudara bisa ngomong. Besok saudara gak lakukan sendiri. Kalau pendeta ngomong gini, saudara juga punya pura lupa. Padahal itu saudara ngomong sama orang. Harusnya saudara sudah lakukan. Amin. Bukan teori. Gitu loh. Harus dilakukan. Makanya firman itu teladan. Bukan teori pengetahuan. Orang punya pengetahuan susah khotbah.
Loh bedanya apa Pak? Kalau teladan itu teori sudah dilakukan. Amin. Dan terus melakukan, itu teladan. Kalau teori belum tentu dilakukan. Itu ada sesuatu yang luar biasa. Makanya terus diperbarui. Galatia 6 ayat 15. Ini saya lagi semangat-semangatnya saudara. Kenapa? Karena sudah 1 minggu kecapean, besok pulang Singapura semangat sekarang. Kalau kemarin udah keteter-teter, udah sehabis. Oke, Galatia 6 ayat 15. Tapi memang untuk Tuhan kita tetap semangatlah. Saya Pak, maaf Pak ya. Saya mau mengikuti ajaran perjanjian lama. Ini sunat macam-macam. Bapak gak ngerti, ada pendeta ngomong gini-gini. Bapak gak ngomong. Firman Tuhan ngomong apa? Firman Tuhan ngomong apa? Masih dilanggar sama banyak orang. Kita lihat firmannya tadi. Saudara baca bersama-sama. Sebab sunat bersunat. 1, 2, 3. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Jangan Pak. Kita harus sunat. Supaya sehat. Gini. Nggak ada artinya. Mau ngelawan firman. Sudah Pak. Kita sudah Kristen. Balik di zaman Musa wis. Betul saudara. Banyak orang seperti itu sekarang. Kabur ayatnya. Cuma ngomongnya uang-uang tok. Sunat tidak bersunat tidak ada artinya. Mau sunat silakan. Mau 7 kali sunat silakan sampai entek biar dong. Gak ada. Kalau mau sunat itu keinginanmu sendiri gak apa-apa. Tapi jangan ngomong itu ada artinya. Gak ada artinya. Sebab yang ada artinya itu apa? Itu zaman Israel itu urusannya Abraham sama anak Abraham. Itu keturunan jasmani. Kita bukan keturunan jasmani. Saya keturunan iman. Katakan amin dulu saudara. Lalu kita lihat ayat tadi seterusnya. Jangan dilupa. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Terus. Tetapi menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Mau cari arti harus seperti itu. Gitu. Kalau enggak gitu enggak bisa saudara. Belajarlah hari ini supaya kita tidak sampai saudara mencari segala sesuatu itu di luar firman itu punya arti. Jangan. Ada artinya itu ciptaan baru. Karakter baru cinta Tuhan. Itu yang berarti. Maaf Pak. Saya ini kalau hari Rebo sial. Ada yang ngomong gitu. Saya rubah. Rebo murah hati. Tambah sial Pak. Sudah sial murah hati. Sial lagi. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena dia akan mendapatkan kemurahan dari Allah bukan dari manusia. Tidak ada hari yang sial di hadapan Tuhan. Amin. Semua firman itu indah dan luar biasa. Hati-hati. Dorong orang untuk cari Tuhan. Jangan malas-malas untuk dengar firman Allah. Kita lihat hal yang ketiga. Menjadi berkat. Menjadi berkat bukan mengejar berkat. Orang banyak mengejar berkat. Dapat. Yang disaksikan yang dapat. Orang judi, kalah gak ngomong. 10 kali ngomong, nek menang, aku menang. Betul saudara? Yang orang kerja semua. Pokoknya yang untung yang cerita. Yang rugi saya baca gak cerita. Mau tahu ceritanya di penjara. Itu. Jadi jangan dengan orang, aku berhasil. Itu cuma sedikit. Yang gak berhasil banyak. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan jamin. Kita berjumpa dengan dia di atas gunung Allah. Dijamu makanan. Itu benar saudara. Jadi menjadi berkat itu saudara kita lihat dulu. 1 poin. Yaitu Kisah Rasul 20 ayat 35. Kita baca. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih
berbahagia. Bahagia ada yang lebih. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau saudara mau menerima terus, nggak salah. Minta sama Tuhan, nggak salah. Tapi maksud saya, ujung-ujungnya mentalmu jadi mental peminta dan pengemis. Walaupun kita susah, belajar memberi bukan soal uang. Saudara, belajar memberi. Jangan gampang minta kasihan orang lain. Belajar memberi kasihan kepada orang lain. Jangan minta perhatian, belajar memberi perhatian walaupun susah. Mentalmu itu bukan mental pengemis. Saya selalu ngomong sama teman-teman, khususnya beberapa di tempat gereja kita, ada 2-3 orang yang diberkati luar biasa. Dari susah selama pandemi, susah luar biasa. Kita doa. Mendadak kayanya sangat kaya. Ukuran anak muda. Gitu. Saudara, apa yang terjadi? Keluar gereja. Kenapa saudara? Saya enggak tahu. Cuma saya ngomong, itulah seperti pengamen. Kalau udah dapat, gak mau layani. Pengamen kan sama. Betul kan? Saudara, kalau ada orang Kristen yang makan, pakai lagu Kristen. Ku mau cinta Yesus. Pasti cemban. Benar gak? Ya ada orang nyanyi di depan saya. Saya gak boleh nyanyi dunia, coy. Anggap aja nyanyi itu, apa saudara. Kalau nyanyi dunia kan banyak Mama Bengawan Solo. Bengawan Solo, suaranya separuh-separuh. Empreng. Daripada ngeributi kepala, betul saudara. Kasih 5.000, dia Bengawan Solo, empreng. Terima kasih lu, kok tidak terus no. Pergi dia. Ini pengamen. Gereja itu bukan pengamen. Kalau dikasih lebih cinta Tuhan. Amin. Itu harus dirubah. Jangan ada mental. Makanya saya didik saudara, karena gereja itu tidak mengajar saudara untuk cari uang di gereja, tidak loh. Ini saya bicara kebenaran Allah. Ini harus dirubah cara berpikir kita. Nah, ya Kisah 1 ayat lagi. Gereja semua sama. Pendeta semua sama. Bedanya apa? Akhir. Memulai dengan roh, mengakhiri daging. Bedanya di situ. Gak ada orang buka gereja pertama. Ayo buka gereja yuk, gendeng-gendengan. No. Buka gereja yuk, kita sungguh-sungguh ayo. Kita cari Tuhan, kita puasa, cari jiwa. Wah. Di tengah jalan itulah yang berbeda. Saya tidak katakan gereja salah semua. Tengah sampai akhir itu yang menentukan. Semua awal baik. Saudara, awal cinta Tuhan itu sangat luar biasa. Begitu kamu pertama cinta Tuhan, wah gapu-gapu, nyatet saudara. Bayangin, belum altar call maju dulu, bingung sampai pendetanya. Betul saudara? Tapi sudah 5 tahun. Siapa mau didoakan? Lihat sih. Kalau ada 20, aku baru maju. Terus gerejanya setengah-setengah. Dulu baca firman dibaca di garis red, kuning. Sekarang baca firman bisa Rasul 17, diganti. TikTok. Sungguhan. Terus WA-nya orang dibaca, pulang kan bisa WA. Ini lagi WA-nya Tuhan lagi jalan. Saudara, kita lihat perbedaannya. Bukan dari saya. Kisah Rasul 17 ayat 11. Perhatikan ayat ini. Ini baru 1 kali saya khotbahkan dari seumur hidup saya. Ini hanya untuk orang-orang tertentu yang ngomong gereja sama Pak, udah datang sama. Loh memang awalnya sama. Mau rame terus sama. Tengah sampai akhir itu beda. Kenapa saya katakan ini? Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya
daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Sama Yahudinya, sama Kristennya, sama ibadahnya, sama pendetanya. Saudara, yang ini lebih baik hatinya, yang ini jahat gekir. Loh, bedanya apa? Karena mereka yang baik itu hatinya menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci, baca firman Allah. Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Ini bukan saya, ini Paulus yang membedakan. Ini sahabat saudara, saya membedakan ini, Rasul ini. Kok beda ya? Saya khotbah di sana semangat, orangnya bagus, nyanyian semangat. Nyumbangnya luar biasa, bahkan gedungnya lebih gede. Ini gedungnya bagus juga, nyanyinya lumayan semangat gitu loh. Tapi ini orangnya kok kesaksiannya miliatan tapi makannya pelit. Betul gak saudara? Ini gak saksi. Ini maksud saya tentang murah hati. Ini orang katanya cinta Tuhan, gampang gegeran, gampang iri hati, sakit hati. Ini banyak gegeran tapi bersatu. Hatinya dirubah oleh Tuhan. Hatinya berubah. Kenapa berubah? Pendetanya Pak. Bukan. Gedungnya bukan. Orang yang membuka hati untuk firman Allah. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Bukan cuma dengan khotbah saya. Saya cuma mengajak saudara untuk pulang cari Tuhan. Tidak ada yang lain. Mau saksi? Silakan. Sambil saksi, musik boleh maju ke depan. Haleluya. Tepuk tangan dulu untuk beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, beberapa bulan lalu saya dalam hati itu saya berpikir begini. Mestinya setiap kali Pak Fengki khotbah atau sebelum khotbah, kalau boleh saya bersaksi. Setelah saya bersaksi, saya menyembah Tuhan. Supaya saudara, bukan apa, membuat kita ini makin lebih dekat dengan Tuhan. Saya nih baru minggu lalu, kerinduan itu kok Fengki bilang saya harus saksi. Nah saudara, saya berdiri di sini bukan saya lebih baik dari orang lain. Ada banyak yang teman-teman lebih pintar, ada sekolah lebih tinggi, mampu berbicara dengan baik. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Saudara tidak di tempat yang salah. Amin. Saya 31 tahun yang lalu, saya ketemu dengan Pak Fengki. Saya bukan orang yang dari karismatik. Saya orang Katolik. Waktu Tuhan izinkan saya jatuh, saya sakit. Saya tidak mau kumpul dengan orang lain. Saya ketemu dengan satu anak Tuhan, dia bawa, saya ketemu dengan Pak Fengki, saya nggak kenal. Tiba-tiba saya diajak berdoa. Waktu kita berdoa saudara, saya didatangi oleh Pak Fengki dengan beberapa helai tisu di tangan. Dan saya disuruh meludah. Saya disuruh buang ludah, saya saudara nggak mau buang ludah, saya baru kenal. Bagaimana saya mau buang ludah di depan Pak Fengki hamba Tuhan. Tapi beliau katakan begini, Tuhan suruh kamu buang ludah. Begitu saya meludah, saudara, Pak Fengki katakan, seperti ludahmu tidak akan kembali ke mulutmu, demikian pun penyakitmu. Saya saudara, bukan jagoan, tapi saya ini gak tahu takut dulu saudara. Begitu saya dengar seperti itu, saya suka ribut di jalan. Tapi begitu saya dengar itu saudara, saya nangis. Gak bisa berhenti saya nangis. Kenapa? Yang tahu sakit saya itu cuma Tuhan, saudara. Saya berkali-kali mau dioperasi itu nggak bisa. Karena saya punya tumor di pita suara. Dikumpulkan, dibilang begitu, saudara. Saya nangis sejadi-jadi. Tapi masalahnya, saudara, begitu saya dengar, saya tahu ini dari Tuhan. Pak Fengki nggak kenal saya. Dan saudara, bukan saya begitu terima besok sembuh, saudara. Bertahun-tahun juga saya alami. Perih, masih tetap perih. Saya ngomong kadang-kadang di tengah saya ngomong, suara ini habis. Ada daging yang tahan. Saya miring ke kiri, daging itu juga miring ke kiri. Tapi saudara jangan ikut ke kiri. Saya ke kanan, dia juga ikut ke kanan. Tapi sekali Tuhan berfirman,
pasti jadi. Amin. Dan sampai hari ini saudara sudah 30 tahun lebih tanpa operasi Tuhan sembuhkan saya. Amin saudara. Saya percaya masalah boleh datang silih berganti. Tapi kalau firman itu ada di dalam kita, Tuhan pasti bela saudara. Hari ini mungkin kita alami, baik ekonomi, penyakit. Yakinlah, kita ada di tempat gereja yang ada Tuhan. Amin. Amin saudara. Ya, mari kita pujikan. Di depan musuh Tuhan menjadikan makanan. Di lembah yang kelam aku tidak takut. Gadamu tongkatmu menyertai aku. Engkau mengurapi kepalaku, pialaku penuh. Kebajikan kamu rasa menyertai aku. Masalah masih ada, iman hidup. Karena Allah itu Allah yang kudus. Kami berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di muka bumi ini dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, buat semua gereja bersatu, rukun, dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia boleh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu, perpuluhan dari umat-Mu, diakonia dari umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu, balas kebaikan, kerelaan hati jemaat. Jaga, lindungi, serta pelihara mereka di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, di dalam imannya, di dalam kesehatannya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menerima berkat, dekapkan kedua tangan kita di dada. Sebagai orang yang percaya, berkat itu sudah kita terima. Tapi firman Tuhan mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari engkau pulang menjadi berkat, dan engkau pulang menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang sungguh pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gerejanya, menjemput umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi seluruh dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, membuat roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan dosa-dosa kita, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati.
tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya.